Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal dengan nomor BP 2412015. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi berjudul reaksi kimia sebagai jantung proses industri. Materi yang pertama itu adalah reaktor kimia sebagai jantung proses pada industri kimia. Reaktor kimia disebut sebagai jantung proses industri karena hampir seluruh produk industri kimia dihasilkan melalui reaksi di dalam reaktor. Mulai dari bahan bakar, pupuk, hingga obat-obatan, semuanya sangat bergantung pada desain dan operasi reaktor yang tepat. Oleh karena itu, pemahaman tentang reaktor kimia sangat penting bagi mahasiswa dan insinyur kimia. Selanjutnya, memahami reaktor kimia. Reaktor kimia adalah bejana khusus tempat terjadinya reaksi di bawah kondisi operasi yang terkontrol, seperti suhu, tekanan, dan waktu tinggal. Tujuan utama dari reaktor kimia adalah mencapai konversi reaktan yang tinggi, selektivitas produk yang optimal, serta memastikan proses berjalan aman dan ekonomis. Pengaturan kondisi operasi menjadi faktor kunci dalam keberhasilan suatu reaksi. Berikutnya ada klasifikasi reaktor kimia. Reaktor kimia dapat diklasifikasikan berdasarkan mode operasinya. Pertama, reaktor batch yang beroperasi secara tidak kontinu dan umumnya digunakan untuk skala kecil. Kedua, ada reaktor kontinu seperti CSTR dan PFR yang beroperasi secara berkelanjutan. Ketiga, ada reaktor katalitik yang menggunakan katalis. Contohnya adalah fixed bed reaktor. Pemilihan jenis reaktor sangat menentukan efisiensi proses industri. Contoh reaktor yang pertama ada reaktor batch. Reaktor batch beroperasi secara diskontinu, di mana semua reaktan dimasukkan ke awal proses, kemudian reaksi berlangsung, dan produk dikeluarkan setelah reaksi selesai. Reaktor ini sangat cocok untuk produksi volume kecil, bernilai tinggi, dan membutuhkan fleksibilitas kondisi operasi. Contoh penggunaan dapat ditemukan pada industri farmasi untuk sintesis obat, industri cat untuk pencampuran resin, serta industri makanan pada fermentasi skala kecil. Selanjutnya ada Continuous Stirred Tank Reactor atau CSTR. CSTR merupakan reaktor kontinu yang dilengkapi dengan pengadukan intensif sehingga komposisi di dalam reaktor seragam. Reaktan masuk dan produk keluar secara terus-menerus dengan kondisi operasi yang relatif konstan. CSTR sangat cocok untuk reaksi fase cair homogen dan reaksi eksotermis karena pengendalian suhu yang baik. Contohnya digunakan dalam industri asam sulfat, petrokimia, dan pengolahan limbah cair. Selanjutnya ada reaktor plug flow reactor atau PFR. PFR adalah reaktor berbentuk pipa di mana reaktan mengalir dan bereaksi secara berurutan sepanjang pipa. Pada reaktor ini diasumsikan tidak terjadi pencampuran aksial, sehingga konsentrasi berubah sepanjang reaktor. PFR sangat efisien untuk reaksi cepat dan skala besar. Contoh pengaplikasiannya dalam industri adalah pada industri pupuk untuk sintesis amonia, kilang minyak untuk proses cracking, serta industri petrokimia lainnya. Pada reaktor selanjutnya ada reaktor fixed bed. Reaktor fixed bed menggunakan katalis padat yang terkemas dan fluida reaktan mengalir melewati bed katalis tersebut. Reaksi terjadi di permukaan katalis, sehingga reaktor ini sangat dominan pada proses katalitik skala besar. Reaktor ini memiliki efisiensi tinggi dan biaya operasional yang relatif rendah. Contoh penggunaan dalam industri adalah pada produksi metanol, hidrogenasi minyak nabati, dan sintesis amonia. Persamaan rancangan reaktor. Perancangan reaktor didasarkan pada neraca massa dan laju reaksi, esensial untuk menentukan ukuran dan performa reaktor. Pada reaktor pertama yaitu reaktor batch dengan rumus laju reaksi A dan sama dengan laju perubahan jumlah mol A terhadap waktu persatuan volume reaktor. Yang kedua ada reaktor CSTR. Volume reaktor sama dengan selisih laju mol A masuk dan keluar dibagi laju reaksi A. Yang ketiga ada PFR. Dengan rumus volume reaktor dihitung dengan mengintegralkan laju mol A masuk dibagi laju reaksi A dari konversi 0 sampai X.
Yang keempat ada fixed bed reaktor. Dengan rumus berat katalis sama dengan integral laju mol A. Masuk dibagi laju reaksi per berat katalis dari 0 sampai konversi X. Selanjutnya ada hubungan laju reaksi dan volume reaktor. Perancangan reaktor didasarkan pada neraca massa dan laju reaksi merupakan faktor utama dalam penentuan ukuran reaktor. Semakin lambat laju reaksi, maka semakin besar volume reaktor yang dibutuhkan untuk mencapai konversi yang sama. Oleh karena itu, pemahaman kinetika reaksi sangat penting dalam perancangan reaktor yang efisien dan ekonomis. Sebagai kesimpulan, jenis reaktor memiliki kelebihan dan keterbatasan masing-masing. Pemilihan reaktor harus mempertimbangkan jenis reaksi, laju reaksi, kondisi operasi, dan skala produksi. Dengan demikian, perancangan reaktor yang tepat, proses industri kimia dapat berjalan secara aman, efisien, dan ekonomis. Sekian dari materi saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.